Oke friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan hari ini saya membuat video ya seputar seal power steering. Jadi di depan kita ini ada beberapa seal power steering ya. Jadi ini ada dua seal power steering, dua jenis bahan ini ya, bahan bakunya ya. Yang satu ini yang bahan NBR, yang satunya itu HNBR friend. Jadi ini kita membahas seputar seal power steering untuk racknya ya, rack yang di bagian bawah. Jadi power steering bawah. Jadi di sini saya membelinya eceran, tidak satu set ya friend ya. Karena di sini untuk Mitsubishi Kuda power steeringnya itu ini ya, sealnya itu kalau yang ori itu lumayan mahal ya friend ya, di atas 1 juta friend kalau yang ori ya satu setnya. Jadi di sini saya membeli saja yang aftermarket yang terjangkau ya. Saya beli bijian dikarenakan ini yang bocor cuman racknya ya, yang di bagian rack kanan kiri friend. Nah, oke, kita bahas saja di sini ya. Untuk ini seal power steering di sini. Jadi ini ya, kodenya itu SCJY ya, friend ya. Oke, saya fokuskan di sini ya. SCJY. Jadi ini untuk power steering ya. Untuk ukurannya bisa terlihat ini 28 kali 46 kali 8,5. Jadi ini sama saja dengan yang satunya ya, friend ya. Nah, ini yang satunya ini 27,96. Jadi dibulatkan seperti ini jadi 28, 46 dan 8,5 ini 9. Jadi ini selisih ini ya 0,5 mili ya. Nah, itu ya friend ya. Oke, untuk selisih 0,5 mili itu enggak ini ya, enggak seberapa berpengaruh dikarenakan lebarnya juga ya cukup mumpuni ya. Ya 9 milian inilah untuk ini lebar ini ya. Untuk lebar bagian seal power steering ini. Oke. Mohon maaf ya friend ya kalau misalnya ini kameranya blur dikarenakan saya punya keterbatasan di saat kita membuat video ya. Oke, di sini. Kalau yang ini yang umum banyak digunakan ya friend ya, itu seal Corteco friend. Knock, Corteco knock nih ya. Di sini ya. Nih dia Corteco. Kalau yang satunya ini yang ini ya aftermarket. Untuk kedua jenis seal power steering ini ya bahannya berbeda ya. Kalau yang ini yang umum digunakan ini knock ya friend ya, merek Corteco knock. Jadi ini bahannya NBR dan yang ini yang HNBR. Jadi untuk segi kualitas NBR dan HNBR itu sebenarnya itu hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau misalnya yang HNBR yang ini itu udah ada sedikit kemajuan teknologi di saat mengolah seal karet ya friend ya. Jadi untuk ini teknologi terbaru yang HNBR. Kalau yang ini NBR cukup NBR ya. Untuk segi kualitas sama saja ya friend ya. Cuman ya mungkin ada lebih unggulnya di sini ya. Karena di sini juga harganya agak selisih friend. Nah, di sini kalau yang untuk knock Corteco ini saya belinya itu di antara harga 70 sampai 80 ya friend ya. Yang ini friend. Ya, teflonnya itu ada teflonnya di sini ya. Jadi ini yang knock Corteco sekitar 70 sampai 80 ribu satu bijinya ya friend ya. Kalau yang ini yang HNBR ini satu bijinya 100 ribu friend. Ini ya. Jadi di sini untuk bagian yang NBR sama HNBR ini ada perbedaan di sini friend. Untuk bagian ini ya teflon dalamnya ini agak kurang rapih ini untuk yang satunya ini yang bahan NBR ini ya friend ya. Dan untuk yang HNBR bisa dilihat di sini untuk teflon dalamnya rapih ya. Tuh ya. Dan untuk perbedaan selanjutnya di sini untuk tekstur karetnya pun berbeda, friend. Kalau untuk yang ini bahan NBR di sini lebih lentur ya, friend ya. Tuh, lebih lentur ini untuk karetnya. Dan yang ini untuk bahan HNBR itu agak lebih ini ya, lebih keras dia, friend. Untuk kelenturan itu lebih lentur yang NBR, kalau HNBR itu agak kaku dia. Tapi kalau kata teknologi itu ini ya lebih maju teknologi yang HNBR. Nah itu ya friend ya. Silakan friend pilih mau yang NBR ataupun HNBR ya untuk ininya, untuk seal power steeringnya. Ini cuman saya beli yang bijian karena saya nggak mau beli yang ini ya, nggak mau beli yang satu set full set karena itu kita butuhnya cuman untuk di bagian racknya friend. Untuk seal power steering ori Mitsubishi Kuda itu sekitar ini ya di atas 1 juta ya friend. Itu yang original satu set ya.
Jadi kalau yang harganya di bawah 500.000 itu bisa dibilang ya KW-nya lah ya friend ya. Dikarenakan kalau harganya orinya itu lumayan friend, di atas 1 juta ya. Itu satu set dia. Jadi kalau misalnya ketemu yang harga 300, 400 itu ya bukan yang asli itu friend. Nggak mungkin lah namanya yang asli karena itu buatan Malaysia ya. Kalau misalnya yang asli itu yang ori made in Malaysia dia friend. Jadi di sini saya lebih baik memilih steel power steering yang aftermarket yang lebih jelas ininya ya, kualitasnya yang sudah ini sudah terbukti friend. Dikarenakan kalau yang produk abal-abal takutnya itu malah bermasalah ya friend ya, malah nggak awet. Dikarenakan ya namanya spare part nggak jelas tapi dibungkus pakai kemasan yang ori. Nah itu sangat berbahaya ya, kita malah nggak tahu malahan. Lebih baik kita pilih yang ini yang jelas-jelas aftermarket ya. Di sini ada pilihan friend. Kalau misalnya ini mau beli yang satu set itu yang merek Knorr Japan ya. Itu ada friend yang untuk low dan juga up yang atas bawah itu ada friend. Dia satu set yang Knorr Japan. Kalau yang Kitano itu juga ada friend. Yang merek Kitano tapi dia itu kebanyakan itu produksi yang ini ya, steel power steering yang atas dia friend. Kalau yang bawah kurang paham saya friend ya. Jadi di sini saya memberikan referensi saja friend, bila mana friend ingin mengganti steel power steering, bila mana rack power steeringnya itu ini ya bocor ya untuk bagian bawah. Jadi kita kan perlunya cuma yang ini, bocornya itu di rack. Jadi kita beli sebutuhnya saja friend. Nah di sini saya beli 4 biji itu dikarenakan ini friend. Kalau seumpamanya itu bagian ininya, bagian racknya itu sudah terlalu aus, nanti akan saya double ya friend ya. Tentu saja itu pakai model dibubut ya, diakal-akali ya friend ya. Jadi besok saya buka sendiri. Jadi di sini saya tidak tutorial kan ya friend ya untuk cara bongkar pasangnya, dikarenakan ini buru-buru mau buat mudik ya friend ya. Oke. Jadi kita tadi sampai di ini ya. Untuk harga ini 70-80 ribu ya satu bijinya. Jadi dua ini sekitar 150. Kalau yang ini 100 ribuan satu. Jadi dua ini 200 ribu friend. Oke. Jadi untuk indikasinya ini akan saya tunjukkan friend di saat saya memeriksa untuk bagian rack power steering ya di kolong, dan juga untuk mengindikasi untuk minyak power steering yang kotor ya friend ya. Itu bisa jadi dikarenakan di bawahnya itu ada kebocoran, dan itu sebetulnya harus segera diperbaiki dikarenakan bila mana ada partikel debu dan ikut muter dengan sirkulasi minyak power steering itu malah jadi mampet, pompanya malah jadi berat ya. Setirnya malah jadi berat friend kalau misalnya pompa power steeringnya itu bermasalah alias macet ya friend ya. Itu kalau misalnya bocor ya, kalau ada keuangan ya buru-buru diperbaiki ya friend ya, agar mobil friend itu nggak merembet kemana-mana kerusakannya, malah nambah banyak nanti biayanya friend. Oke, langsung aja kita tunjukkan ke bawah kolong di bagian rack steer dan juga untuk di tabung minyak power steeringnya ya yang di bagian kap. Oke friend, bisa terlihat ya di sini ya. Oke, saya buka aja ini untuk ininya ya, rack steernya ya. Kalau bisa dibilang itu ya ada sedikit luka-luka di sini friend ya. Jadi ini bocor, ini udah power steeringnya tuh ya. Tuh bisa terlihat tuh. Di bagian bootnya sudah keluar, ini udah parah ini friend. Nah ini ya friend ya. Oke, untuk ininya karet bootnya juga sudah KO ini friend. Udah pada sobek ya, sudah rusak ini friend. Nih bisa terlihat di sini, nih ya, tuh ada bekas sobekannya. Nah ini ya, jadi ini mau saya ganti friend. Nah itu ya, oke, tuh udah parah ini untuk rack power steeringnya, seal power steeringnya udah bocor parah ini. Kalau racknya mah masih bisa diamplas ya friend ya. Oke, dan bisa kita lihat juga ya untuk di bagian ini minyak power steeringnya ya. Oke, saya fokuskan. Oke ya, saya fokuskan, bisa terlihat ya friend ya. Jadi minyak power steeringnya ini udah kotor ini. Jadi indikasinya itu kalau misalnya minyak power steering ini kotor itu minta ganti ya friend ya. Tapi lebih dari itu ini ada ini ya, ada apa namanya kerusakan. Indikasinya ya seperti bagian karet bootnya sudah sobek maupun seal power steeringnya sudah ini ya, sudah bocor ya. Jadi itu indikasinya friend, di sini minyak power steeringnya kotor sekali nih, jadi hitam pekat ya. Nah itu ya friend ya yang menyebabkan minyak power steering ini kotor. Jadi dia udah kotor dan terus berkurang friend, itu indikasinya ya.
untuk penyebab bagian seal power steering itu mengalami kebocoran, friend. Oke, jadi bila mana dibiarkan terus itu dapat menyebabkan ini ya, friend ya, dapat menyebabkan merembet kemana-mana. Jadi di sini nanti malah pompa power steeringnya malah bermasalah juga ya, karena ini lubangnya sungguh sangat kecil, friend. Jadi kita harus secepatnya kita lakukan perbaikan kalau misalnya di bawah itu udah bermasalah ya. Takutnya itu ini ada debu partikel dia masuk ikut muter ya, ikut apa namanya sirkulasi minyak power steering. Nah jadinya malah mampet di lubang kecil-kecil itu, friend, di apa namanya saluran minyak power steeringnya. Jadi itu ya, friend ya, segera diperbaiki bila mana mengalami seal power steering bocor maupun ini ya rembes ya. Oke ya, oke friend, sekian dulu ya untuk video tentang kita membahas untuk seal power steering di sini untuk yang model kita beli bijian ya. Untuk cara kita membelinya itu kita harus tahu ukurannya ya, friend ya. Nah itu ya, friend ya, kalau misalnya mau beli bijian kita harus tahu ukurannya. Nah setelah kita tahu ukurannya baru kita beli, friend, di online. Nah gitu ya. Oke, sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk friend-friend semua. Sampai jumpa lagi dengan channel kami. Salam otomotif.